Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 akan membuka presentasi pada sebuah video ini terkait dengan proposal atau rancangan penelitian. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama teman-teman kita, ada Mbak Nur Indah dan ada Mbak Nurin Fauziatul Akmala serta ada saya sendiri. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu dalam sebuah rancangan penelitian itu ada unsur-unsurnya, atau dalam sebuah proposal itu memiliki unsur-unsur, yaitu yang pertama ada pendahuluan, bab 1, bab 2 studi pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 ada jadwal penelitian, bab yang kelima adalah sistematika pembahasan. Terus langsung masuk pada bab pendahuluan. Sebelum masuk pada bab pendahuluan atau latar belakang di sini, sebenarnya ada beberapa langkah yang biasanya digunakan atau ditempuh sebelum memasuki ke pembuatan latar belakang masalah, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita mencari sebuah masalah. Setelah itu kita mengidentifikasi. Jadi ada sebuah masalah, dan selanjutnya kita mengidentifikasi sebenarnya apa toh faktor dari terjadinya permasalahan tersebut. Nah, itu nanti diidentifikasi. Selanjutnya itu kita menentukan atau istilahnya memberikan batasan terhadap masalah yang akan kita teliti. Nah, untuk pembatasan ini, misalnya ketika kita ada masalah, ada suatu masalah, dan itu masalah itu disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya A, B, C, D. Nah, maka kita kan tidak akan mungkin untuk meneliti semuanya. Nah, makanya dari itu untuk lebih fokus penelitian kita, maka kita menentukan batasan masalah, menentukan batasan masalah, sehingga untuk penelitian tersebut istilahnya memberikan batasan masalah terhadap faktor poin C, misalnya semacam itu, dari poin A, B, C, D. Nah, selanjutnya nanti dicarikan atau dikaitkan dengan teori, atau mungkin biasa disebut dengan dialog teoritik. Nah, selanjutnya nanti bisa menentukan atau membuat reng-rengan judul, ya mungkin istilahnya, buat gambaran judul yang berkaitan, yang berkaitan dengan teori serta permasalahan yang sudah didapatkan di awal tadi. Baru setelah itu membuat rumusan masalah. Setelah itu setelah kita mendapatkan itu semua, mengidentifikasi masalah, menentukan batasan serta teori, maka kita masuk ke latar belakang. Nah, dalam latar belakang ini dikemukakan gambaran keadaan yang sedang terjadi. Selanjutnya dikaitkan dengan peraturan atau kebijakan, perencanaan, tujuan, teori, pengalaman, sehingga terlihat adanya kesenjangan yang merupakan masalah. Nah, masalah yang dikemukakan dalam bentuk data bisa diperoleh dari studi pendahuluan atau dokumentasi laporan penelitian atau yang lainnya. Selanjutnya pada pendahuluan ini, setelah latar belakang, akan memasuki subbab lagi, yaitu namanya fokus penelitian. Sebagaimana yang saya singgung di awal, bahwa fokus penelitian di sini adalah sebenarnya sama saja dengan batasan penelitian. Mohon maaf untuk PPT-nya kok ada yang keliru kelihatannya. Dalam fokus penelitian ini kita menentukan fokus apa yang akan kita teliti, seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pernyataan penelitian yang jawabannya dicarikan melalui penelitian. Jadi rumusan masalah ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita teliti, sehingga jawabannya itu perlu melalui penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif tidak berkenaan dengan variabel penelitian yang bersifat spesifik, namun tetapi lebih makro dan berkaitan dengan kemungkinan apa yang terjadi pada objek atau situasi sosial penelitian tersebut. Yang selanjutnya pada subbab pendahuluan, pada bab pendahuluan memiliki subbab lagi, yaitu tujuan terkait dengan tujuan penelitian. Mohon maaf, itu ada salah ketik. Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan dan membuktikan pengetahuan, sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan,
menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui. Dengan metode kualitatif, maka peneliti dapat menemukan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang kompleks, memahami interaksi dalam situasi sosial tersebut sehingga dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh teman kita, yaitu Mbak Nur Indah Wulan Listinsari. Saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum. Saya Nur Indah Wulan Listinsari akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang kita akan membahas pendahuluan untuk poin manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri, setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut biasanya bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Untuk selanjutnya, studi pustaka. Penelitian dapat dilakukan apabila tidak memiliki basis teoritis yang jelas. Studi pustaka merupakan hal yang tidak bisa terlewatkan dalam penelitian. Walaupun penelitian kualitatif, dasar teoritis yang kuat tidak dimuatkan. Namun, mengadakan pengamatan terhadap data atau yang dihimpun pada bagian sumber pustaka juga dibutuhkan dengan maksud supaya peneliti tidak melakukan pekerjaan sia-sia atau dituduh menjiplak hasil penelitian. Untuk poin selanjutnya, metode penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis diperlukan metode penelitian. Untuk itu, di bagian ini perlu ditetapkan metode penelitian apa yang akan digunakan, apa metode survei atau eksperimen. Untuk pertama, tempat penelitian. Peneliti melakukan pengamatan awal untuk memahami situasi, mempelajari keadaan dan latar subjek penelitian pada lokasi penelitian. Pemilihan subjek peneliti akan dikemukakan secukupnya tentang pengenalan lapangan untuk menilai keadaan sosial, lokasi, dan keadaan geografis, informasi, demografi dari pelaku-pelaku keadaan sosial atau kelompok, strata, dan seterusnya. Keadaan ekonomi, kondisi di lingkungan sosial, budaya, lingkungan lokasi penelitian. Untuk selanjutnya, metode atau teknik penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi, praktisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Untuk teknik analisis data, melakukan analisis merupakan kajian untuk mengenali struktur suatu fenomena. Analisis dilakukan dengan melakukan telaan terhadap fenomena-fenomena secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan di antara unsur pembentukan fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan di antara unsur pembentukan fenomena. Menurut Guy, analisis data dilakukan dengan menguji kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya. Analisis data meliputi yang pertama, reduksi data, yang kedua, display atau penyajian data, dan yang ketiga, mengambil kesimpulan lalu diverifikasi. Untuk teknik menjamin keabsahan data, dalam proposal perlu dikemukakan rencana uji keabsahan data yang akan dilakukan. Uji keabsahan data meliputi kredibilitas data atau validitas internal, uji depenabilitas atau reliabilitas data, uji transferabilitas atau validitas eksternal atau generalisasi, dan uji konfirmabilitas atau objektivitas. Untuk data dan sumber data, di bagian ini perlu dijelaskan data-data apa yang akan diambil
di lapangan berdasarkan asumsi-asumsi yang jelas. Sumber dari mana data tersebut akan diambil, sumber primer atau sekunder. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pada bagian ini, yang paling utama dilakukan adalah teknik observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan dari ketiganya, atau biasa dinamakan triangulasi. Nah, ketika pada teknik observasi itu perlu dikemukakan apa yang diobservasi. Nah, jika wawancara, kepada siapa akan melakukan wawancara, itu sangat diperlukan dalam namanya teknik pengumpulan data. Hal lain yang perlu dipersiapkan untuk wawancara selain siapa yang akan diwawancarai, itu ada alat perekam, alat perekam dan juga alat tulis bila diperlukan. Untuk selanjutnya yaitu analisis data. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan, namun masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Menurut Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh, dan ukuran kejenuhan data itu ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informan baru. Lanjut, pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data itu meliputi uji validitas, credibility, uji reliabilitas atau dependability, uji kemampuan applicability atau transferability, dan uji objektivitas atau neutrality. Selanjutnya yaitu jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian ini diuraikan secara rinci. Jadwal penelitian diuraikan secara rinci tahapnya, setiap kegiatan, dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing tahap kegiatan penelitian. Nah, jadwal penelitian ini dibuat agar seluruh kegiatan penelitian dari awal sampai akhir dapat terkendali dari segi waktu. Selanjutnya, sistematika dan pembahasan. Nah, sistematika dan pembahasan penelitian kualitatif terdiri dari 5 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, di sini menjelaskan tentang landasan teorinya, teori atau definisi menurut beberapa ahli, mungkin penelitian terdahulu dan sebagainya. Bab 3 menjelaskan tentang metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini ada tipe penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sebagainya. Untuk bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di sini menjelaskan tentang deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan dari penelitian tersebut. Bab terakhir yaitu bab 5 berisi kesimpulan dan saran. Nah, pada kesimpulan dan saran ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran untuk objek penelitian. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Dari kami kelompok 13, apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.